kiranya ya Tuhan, ibadah yang sebentar akan kami laksanakan boleh dimunculkan rasa sukacita, damai sejahtera di hati anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita mau mulaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya Tante mau tanya, ada sukacita pada saat ini? Haleluya. Ya, anak-anak harus selalu bersukacita walaupun ibadahnya masih di rumah. Tidak apa-apa ya, tidak mengurangi sukacita anak-anak ya. Tante-tante di sini pun bersukacita. Ya, kita mau angkat pujian Oh Sukacitaku. Keluarin ya suaranya ya. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku.
firman Tuhan, tapi sebelumnya Tante masih mau ajak anak-anak untuk memuji nama Tuhan ya. Kita mau menyanyikan pujian burung. Nyanyi sungguh-sungguh ya anak-anak ya, tidak ada yang main-main lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memimpin jalannya ibadah sampai pada puji-pujian yang tidak perlu sesuatu apapun Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan semua pada firman-Mu. Siapkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang terbaik, agar benih-benih firman-Mu yang Kau taburkan sebentar dapat tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perkenanan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kami ingin tanya, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Baik-baik ya? Ya, Om harapkan semua kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat,
terlebih lagi tetap semangat dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu ya, supaya pengorbanan om dan tante kalian untuk sekolah minggu tidak percuma ya, tidak sia-sia. Jadi kalian harus tetap rajin mengikuti ibadah online dengan baik ya. Mudah-mudahan kalau memang Tuhan izinkan awal tahun depan kita akan kembali onsite ya. Puji nama Tuhan, kita akan segera masuk saja dalam kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan sama-sama membuka kitab kita di dalam Imamat Patsalnya yang ke-19. Imamat Patsalnya yang ke-19, kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat saja ya. Tidak akan panjang-panjang, akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Sudah ketemu? Imamat 19 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Cari Imamat jangan di perjanjian baru ya, karena ini perjanjian lama. Imamat itu setelah Keluaran, jangan nyari kemana-mana ya. Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Jika sudah ketemu semua, kita akan baca ayat ini. Kalian mengikuti dari rumah kalian masing-masing dengan membuka Alkitab kalian masing-masing ya. Om akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Sampai di situ pembacaan kita. Ya. Di sini kita akan melihat judul perikop atau judul pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah kudusnya hidup. Kenapa judul perikop pembacaan kita pada saat ini kudusnya hidup? Karena sebagai anak-anak Tuhan ya, yang harus kalian perhatikan sejak kalian saat ini ya, umur-umur kalian yang masih pada taraf anak-anak sekolah minggu, ini harus benar-benar kalian perhatikan, harus benar-benar kalian tanamkan dalam setiap hidup kalian ya. Bagaimana kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus hidup kudus dikatakan oleh firman Tuhan? Kita akan melihat sekali lagi dalam ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, ini perkataan Tuhan sendiri kepada Musa dikatakan pada waktu itu. Ya, Tuhan berpesan kepada Musa untuk menyampaikan kepada setiap bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka tetap hidup kudus. Kudus dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suci, benar, ya, tidak neko-neko, lurus-lurus saja hidupnya, nggak yang belak-belok, ya, nggak yang sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D, enggak. Tetapi kita harus fokus tujuan kita kepada Tuhan kita, sehingga hidup kita dapat kudus, ya. Dan dikatakan ada beberapa poin kelanjutannya yang harus kita senantiasa juga lakukan dalam kehidupan kita. Ini merupakan ya beberapa poin utama dalam kehidupan kita yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Yang pertama adalah setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Dengan kata lain di sini menyegani ibunya dan ayahnya adalah menghormati ibu dan ayah kalian. Ya,
Kalau sejak kecil saja kalian selalu tidak hormat sama orang tua kalian, kalian selalu saja tidak nurut sama orang tua kalian, besar nanti mau jadi apa? Ya. Nanti kalian besar itu kalian mau jadi apa kalau kalian tidak belajar menghormati ayah dan ibu kalian? Ya, karena ayah dan ibu kalian adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya, Tuhan yang kita sembah memang tidak terlihat, tidak nampak. Tetapi kita melihat, kita harus belajar menyegani, menghormati ayah dan ibu kita dulu utama dalam kehidupan kita. Ya, dan Om harapkan kalian anak-anak sekolah minggu di tempat ini sudah mulai belajar menghormati orang tua kalian. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya ada yang disuruh nggak nurut, ada yang disuruh ke warung nggak mau mah, capek. Ya kalian sekarang harus mulai belajar. Ya, selama orang tua kalian masih ada, itu kalian harus benar-benar lakukan ini dengan baik. Ya, kalau orang tua kalian nanti sudah tidak ada, baru kalian menyesal. Jangan sampai hal ini terjadi dulu ya. Papa, mama kalian sampai nggak ada, kalian baru menyesal. Oh iya, saya nggak nurut selama papa mama saya masih hidup. Jangan, ya. Tapi kita harus belajar senantiasa ya hormat kepada orang tua kita. Dan yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan memelihara hari-hari Sabatku. Ku di sini adalah huruf besar. Dan terakhir dikatakan di sini, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi Tuhan juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk kita memelihara hari-hari Sabatnya Tuhan. Untuk kita menghormati hari-hari Sabatnya Tuhan. Ya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan juga, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kehidupan kita. Itu plus dari Tuhan. Kalau kita belajar mencari Tuhan dan kerajaan terlebih dahulu. Ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga dikatakan, yang paling utama juga adalah janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Ya. Berhala-berhala bukan hanya saja berbentuk patung. Bukan saja hanya berbentuk wujudnya ada kayak patung atau apa ya namanya? Apa sih? Ya itu patung lah. Terus kalian ke patung itu sembahyang, berdoa, memuji patung tersebut, enggak? Bukan itu saja yang dimaksudkan berhala. Ya. Yang dapat menjadi berhala, yang bisa disebut berhala di hadapan Tuhan ketika kita ingin beribadah, kita lebih mengutamakan hal yang lain, itu juga berhala di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita waktunya mau beribadah, kita nggak jadi beribadah, kita milih pergi ke tempat lain, itu merupakan berhala di hadapan Tuhan. Ini yang harus kalian tanamkan baik-baik. Ya. Jadi berhala ini bukan hanya berwujud atau mempunyai bentuk dalam rupa patung dan lain-lain. Ya. Hobi kalian itu bisa jadi berhala di hadapan Tuhan. Ya. Kesenangan kalian itu bisa jadi berhala buat Tuhan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalian menduakan Tuhan dengan apa yang kalian suka, hobi kalian, kesukaan kalian. Dan Tuhan itu tidak suka hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan yang terakhir katakan, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allah. Ya. Apalagi kita sampai bikin patung, anak-anak. Ya, dikatakan kita sampai membuat patung tuangan. Kita ngecor, bikin sengaja membentuk sebuah patung. Ya. Mungkin menurut kita, ini kita buat patung sesuai dengan gambar dan bentuknya Tuhan Yesus. Terus kita sembahyang, terus kita sanjung-sanjung patungnya, nggak benar, ya, nggak bisa. Jadi ini, ya, ini beberapa poin yang Om sampaikan pada saat ini supaya apa?
dikatakan kita mengerti inti daripada hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang Om ambil ini hanya beberapa poin utama saja. Dan nanti kalau kalian baca dalam ayat-ayat selanjutnya, di sini masih panjang, masih banyak. Ya, yang harus kalian lakukan, yang tidak boleh kalian lakukan, masih panjang di sini. Nanti kalian boleh baca di rumah kalian masing-masing ya. Setelah kalian melihat video ini, setelah kalian menonton YouTube ini, mungkin kalian di rumah bisa membacanya lebih lanjut, supaya kalian bisa lebih jelas lagi bagaimana kudusnya kita harus hidup di hadapan Tuhan. Ya. Anak Tuhan tidak mudah. Ya. Jadi anak Tuhan tidak mudah. Dikatakan ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diwajibkan oleh Tuhan memilih jalan yang sempit. Gak enak ya. Jadi anak Tuhan tuh gak enak, serba dibatasi, ini gak boleh, itu gak boleh. Tetapi kalau kita melihat nantinya, ujungnya itu indah ya. Ujungnya itu wow, surga yang mulia. Suatu tempat yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Lantainya saja dari emas dikatakan. Ya. Mungkin kita belum pernah lihat emas batangan, tapi nanti di sana di surga kita menginjak-injak emas. Itu temboknya dari batu-batu permata. Wow. Ya. Ini ada pepatah di dunia apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini yang berlaku buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita sama-sama diingatkan. Mari kita mau belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita berlayak di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik, anak-anak harus semangat, tetap semangat. Ya, dalam mengikuti ibadah online, supaya nanti kalau memang Tuhan izinkan awal tahun kita akan ketemu kembali di dalam ibadah onsite. Ya, begitu saja Om sampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Om Haniel ya. Anak-anak kita mau belajar. Anak-anak sedari kecil, anak-anak harus hidup kudus dengan cara mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya anak-anak dan tante bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, ibadah kita sekian ya, cukup sampai di sini. Kita mau tutup ibadah kita. Sebelumnya tante mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Burung Pipit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah tadi
ya Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, firman yang tadi telah disampaikan boleh tertanam dengan baik ya Tuhan, boleh anak-anak lakukan dari mereka masih muda ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah kami pada hari ini